Oke, dua kabar yang cukup greget bos. Kali ini yang pertama nanti datang dari bocoran mantap lembaga KRIS. Di mana infonya dalam rencana pengadaan jalur cepat 200 helikopter Indonesia, kini 12 unit diantaranya pun sudah dikontrak dan itu heli buatan Rusia bos. Dibeli dan salah satu helikopter tebakan Mimin kemarin ternyata benar nih. Kemudian bahkan juga ada sedikit bocor halus mengenai rencana pengadaan jet tempur Su-35. Nah loh, lantas pertanyaannya, heli seperti apakah itu? Atau heli apakah itu? Baru atau bekas? Beli dari negara mana? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti, baru-baru ini Kemhan RI pun ternyata juga telah melakukan survei di wilayah Sorong dan Manokwari, Papua untuk pemasangan satelit pertahanan di wilayah tersebut. Nah loh, lantas bagian mana dari satelit pertahanan yang rencananya mau dipasang di wilayah Papua ini? Mengapa kedua tempat itu yang dipilih? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama datang dari bocoran mantap lembaga KRIS nih bos. Lewat unggahannya di platform X dan juga Facebook, kali ini pastinya membuat para netizen-netizen pun cukup kaget nih. Ibarat bocor halus tapi keliling, kalimatnya singkat tapi daya ledaknya luar biasa bos. Ia katakan, kontrak pengadaan 12 unit heli Mi-8 atau Mi-17 sudah diteken. Bahkan beberapa di antaranya pun sudah beroperasi di Aceh bos. Nah, kemudian yang bikin makin greget, ini disebut sebagai tahap pertama dari Fast Track 200 helikopter. Program besar yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat bantuan bencana logistik nasional sampai dengan konektivitas wilayah sulit. Nah, ini artinya jelas bos. Program pengadaan 200 unit helikopter bukan wacana, bukan rencana, tapi kini sudah jalan. Pemerintah kali ini gerak cepat tanpa ribut, tanpa seremoni berlebihan. Helikopter bahkan sudah lebih dulu diterjunkan ke wilayah bencana seperti Aceh, daerah yang kemarin dihantam banjir dahsyat dan medan berat yang tak bisa ditangani oleh heli-heli ringan. Dan dari foto-foto yang beredar terlihat jelas nih bahwa penekenan kontrak ini melibatkan Balokhan Kemhan RI. Nah, Balokhan ini adalah singkatan dari Badan Logistik Pertahanan. Bisa kalian lihat di foto. Ini adalah sebuah unit di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas logistik pertahanan, termasuk pelayanan teknis, administratif, pengadaan, dan pengembangan sistem persenjataan dengan tujuan mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Kemudian disebutkan oleh lembaga KRIS yang menjembatani adalah dari E-System Solutions. Ini merupakan rekanan yang namanya sudah dikenal di berbagai pengadaan strategis bos. Mereka bukan perusahaan pembuat senjata, tapi mereka adalah broker dan sistem integrator pertahanan. Tugasnya yang mungkin untuk mencari alutsista pengadaan cepat, entah itu second hand atau baru, kemudian melakukan negosiasi antar negara, kemudian juga mungkin untuk mengurus inspeksi, refurbishment, dokumen, sampai dengan pengiriman. Nah, lanjut. Helikopter Mi-8 atau Mi-17 yang terlihat ini pun identik dengan helikopter angkut berat legendaris dengan rem door belakang, badan tambun, siap angkut pasukan sembako hingga alat berat ringan bos. Pesannya tegas, program 200 helikopter itu kini telah dimulai dan mulai lewat jalur yang paling realistis bos, heli yang siap terbang sekarang. Nah, lantas pertanyaannya, heli seperti apakah itu? Kira-kira dari negara mana heli ini? Dan kemudian dalam beberapa komentar admin juga lihat nih, ada sinyal keras pengadaan Su-35 dari Rusia. Oke, sekarang kita bedah helikopternya bos. Jadi di situ ada foto lain yang menunjukkan helikopter Mi-17 yang sedang memuat logistik dengan prajurit TNI Angkatan Darat di lapangan. Dan kalau lihat nomor registrasinya itu ya bisa kita lihat sama-sama, angkanya seperti Z4036. Tapi ya admin juga belum tahu nih, kita cek aja nanti kalau kalau fotonya sudah jelas ya. Kemudian untuk Mi-8 atau Mi-17 ini masih satu keluarga bos. Cuma kalau helikopter Mi-8 ini lebih tua alias indukannya. Sedangkan Mi-17 adalah generasi yang lebih baru.
Ini adalah helikopter angkut medium berat legendaris buatan Rusia, tulang punggung banyak militer dunia sejak era Perang Dingin hingga sekarang. TNI Angkatan Darat sendiri sudah sangat familiar dengan platform ini dari pelatihan, perawatan hingga operasional tempur dan kemanusiaan karena sudah sering digunakan. Dari gambar yang beredar, satu hal tak bisa dipungkiri bos, helikopter ini ya jelas memang second hand dan usianya mungkin sudah tidak muda. Cat badan agak kusam, panel terlihat veteran dan registrasi lama masih kentara. Tapi justru disitulah juga poin pentingnya bahwa Mi-17 ini bukan heli manja. Dia dikenal tahan banting, bisa mendarat di tanah becek, hutan, pegunungan, bahkan landasan darurat. Pasalnya, demi misi bencana, jam terbang dan ketangguhan jauh lebih penting daripada tampilan baru. Dan menariknya lagi, pembelian ini pun katanya ya sebenarnya bukan ide baru bos katanya. Ini disebut usulan lama yang sempat tertunda karena satu kata sensitif yaitu bekas. Namun kini ketika bencana datang silih berganti, argumennya berubah total bos. Negara butuh alat sekarang bukan nunggu yang baru 5 atau 6 tahun lagi. Kemudian dibalik isu helikopter ini muncul pula nih, dalam salah satu komen, admin lihat bisikan lain yang tak kalah panas terkait Su-35. Pesannya singkat tapi dalam, tunggu infonya tahun depan, bayarnya nanti pakai uang semua, tapi jumlahnya berkurang artinya bukan lagi 11 unit yang dibeli. Dah, di sini jelas terungkap Su-35 bakal lanjut bos. Namun sepertinya lebih senyap, lebih hati-hati dan lebih realistis di tengah tekanan geopolitik. Mantap, mantap Jos. Jadi untuk helikopter fast track 200 unit, yang 12 unitnya sekarang sudah kontrak. Mi-8 atau Mi-17, artinya masih ada 188 unit lagi. Kira-kira harapan kalian sisanya heli apakah itu yang boleh diborong? Oke, lanjut kita ke wilayah timur Indonesia bos, yang kembali kini menjadi sorotan strategis. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Pada Senin 15 Desember 2025 kemarin, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan langkah serius dengan melaksanakan survei pemasangan satelit pertahanan di 2 titik kunci Papua, yaitu Sorong dan Manokwari bos. Survei ini pun dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Produksi Peralatan Pertahanan Intelijen Kemhan, yaitu Laksamana Pertama TNI Febri Yaakob Paruntu Tangkudung bersama tim teknis Kemhan. Kedatangan rombongan itu pun disambut oleh Wakil Komandan Pasmar 3, Brigadir Jenderal Marinir Alimudin di Sorong, Papua Barat Daya. Nah, fokus utama kegiatan survei ini adalah untuk rencana pemasangan terminal remote satelit bos atau TRS. Ini merupakan sebuah sistem komunikasi berbasis satelit yang akan memperkuat jaringan komando, kendali, komunikasi, dan intelijen pertahanan di wilayah strategis Indonesia Timur. Nah, menurut Laksamana Pertama Febri, Sorong dan Manokwari dipilih karena mereka memiliki nilai strategis tinggi bos, baik dari sisi geografis, pertahanan laut, hingga pengawasan wilayah perbatasan. Keberadaan terminal remote satelit ini nantinya diharapkan dapat mampu mempercepat arus informasi, meningkatkan kewaspadaan dini, dan mendukung operasi militer di wilayah Papua. Mantap, mantap Jos. OPM KKB bakal makin ketar-ketir nih bos. Nah, sementara itu Brigjen Marinir AS Alimudin mengapresiasi langkah Kemhan ini dan berharap proyek satelit pertahanan tersebut dapat mendukung kelancaran operasional Pasmar 3 sekaligus memperkuat sinergi antara Kemhan dan TNI Angkatan Laut. Langkah ini ya jelas juga menjadi sinyal kuat nih bos, bahwa wilayah Papua kini bukan hanya dijaga di darat dan di laut, tapi juga dikawal dari angkasa. Mantap, mantap Jos.